trik dan tips gimana sih caranya agar konten TikTok kita itu bisa FYP. Halo teman-teman, ini adalah channel baru aku dan di sini aku akan ngasih trik dan tips gimana sih caranya agar konten TikTok kita itu bisa FYP. Nah, sebenarnya mudah banget teman-teman, kita tinggal atur aja beberapa pengaturan yang udah disediain di TikToknya langsung. Nah, sekarang kita masuk aja ke akun TikTok teman-teman. Nah, setelah itu kita pilih profil. Nah, di profil ini nantinya akan tampilannya kan seperti ini ya teman-teman. Nah, ini aku baru buat akun TikTok. Nah, di sini pengikut aku udah sekitar 4.000. Terus di sini untuk viewersnya udah sampai 1 juta lebih teman-teman. Nah, terus gimana sih caranya agar konten kita itu bisa FYP? Gampang teman-teman, kita tinggal pilih garis 3 di pojok kanan atas. Nah, setelah itu kita pilih pengaturan dan privacy. Nah, teman-teman, cara FYP itu banyak banget, tapi kalau kalian nggak tahu dasarnya, mengatur pengaturan yang udah ada di TikTok sama aja teman-teman. Jadi kita yang pertama nih, kita harus masuk ke privacy teman-teman. Nah, di privacy ini jangan sampai kalian mengaktifkan akun private ya, itu jangan sampai. Karena kalau misalkan kalian mengaktifkan akun private, yang akan ngeliat konten kalian itu ya cuma yang ngikutin kalian. Nah, sedangkan orang-orang itu kebanyakan nggak ngefollow kalian, itu bisa nambahin viewers kalau ngelihat konten kalian lewat di berandanya mereka gitu. Jadi jangan sampai kalian aktifin akun private teman-teman. Terus nih yang kedua, untuk komentar kalian harus pilih semua orang. Jangan sampai kalian pilih tak seorang pun. Karena apa? Karena ini interaksi antara kalian dengan viewers itu sangat diperlukan. Dan itu akan membuat akun kalian berkembang secara drastis teman-teman. Oke, nah misalkan untuk filter semua komentar ini opsional aja, silahkan kalian bisa aktifkan. Nah, filter kata kunci juga bisa. Kalau misalkan kalian ini nggak siap untuk dihujat atau nggak siap untuk dikomentarin hal-hal negatif, kalian bisa aktifin aja teman-teman. Oke, setelah itu kita masuk ke sebutan dan tanda. Nah, di sini kalian bisa pilih sebutan dan tandanya ini untuk semua orang, karena biasanya jika kalian membuat konten nih, mau ada yang undang kalian atau mau ada yang komentar tapi ngetek kalian, nah ini kalau diaktifkan akan menguntungkan kalian juga, karena orang-orang akan tahu, oh ternyata ada akun yang namanya ini gitu. Terus kalau misalkan kalian punya konten, nah orang itu mau membuat konten sama seperti kalian, nah itu bisa dituliskan IB dan kalian bisa disebut di konten mereka. Jadi secara otomatis kalian juga dipromosikan teman-teman. Oke, setelah itu ada duet. Nah, di duet ini kalian juga harus pilih semua orang. Karena apa? Karena ini bisa membuat akun kalian up juga. Nah, secara otomatis atau secara tidak langsung nih, kalau orang yang duetin akun kalian dan akunnya itu udah rame atau misalkan kontennya itu rame, kalian secara otomatis akan disebarkan akunnya. Orang-orang tuh akan tahu, oh ternyata yang diduetin akunnya kalian gitu. Jadi orang-orang yang pengikutnya dia itu akan ngikutin kalian juga. Nah, itu selanjutnya nih ada unduhan ya teman-teman. Nah, di unduhan ini kalian juga bisa aktifkan, karena biasanya kalau orang mau ngunduh itu kan secara otomatis akan ngeklik yang tanda salin. Nah, di tanda salin itu pastinya teman-teman, kalau orang yang ngeklik tanda salin itu satu aja yang ngeklik akan dihitung dengan share satu video gitu. Jadi menguntungkan kalian banget. Nah, setelah itu ada stitch nih. Stitch juga itu bisa diaktifkan. Nah, bedanya stitch dengan duet itu apa? Kalau stitch itu biasanya ditempatkan cuma di beberapa detik awal teman-teman. Nah, kalau di duet itu biasanya atas bawah atau sampingan, kayak misalkan duet nyanyi kayak gitu. Nah, mungkin ada daftar mengikuti, video yang disukai, tayangan postingan, tayangan profil, itu opsional aja ya, terserah kalian mau diaktifkan atau enggak, dan mau di share ke mana, ke hanya saya atau enggak ada atau ke semua orang, itu opsional, terserah kalian. Oke, kita masuk lagi teman-teman, kita lanjut ke bahasa. Nah, sebenarnya di bahasa ini ada dua nih, ada bahasa aplikasi dan ada preferensi bahasa teman-teman. Oke, nah di sini kita pilih yang preferensi bahasa. Nah, kenapa sih kita harus memilih bahasa lebih dari satu? Karena jika kita memilih bahasa lebih dari satu, maka konten kita akan di-share ke beberapa orang yang menggunakan bahasa-bahasa yang kita pilih, atau ke beberapa akun yang memang
menggunakan bahasa-bahasa yang kita pilih. Misalkan nih bahasa Indonesia, berarti konten kita akan di-share ke orang-orang yang menggunakan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris, nah berarti konten kita akan disebarkan ke orang-orang yang menggunakan bahasa Inggris juga, dan seterusnya teman-teman. Oke, terus di sini ada bahasa terjemah. Nah, kalian juga bisa pilih bahasa terjemahnya agar kalian gak bingung kalau misalkan nonton konten itu bahasa Arab atau bahasa Inggris gitu. Oke teman-teman, jadi itu ya yang paling penting sih sebenarnya, jangan pernah melakukan private akun kalian. Karena kalau kalian ngelakuin akun privat, maka akun kalian tuh akan semakin sedikit diketahui oleh orang lain, dan konten-konten kalian tidak akan disebarkan oleh orang lain gitu teman-teman. Nah, sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat ya teman-teman, dan jangan lupa subscribe channel aku ini karena di sini membahas semuanya seputar TikTok. See you teman-teman.